Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adikku yang sangat saya cintai dan yang tercinta, sekarang itu materi tasawuf modern di Fakultas Usuluddin UIN Sunan Ampel, Surabaya. Tasawuf modern itu materinya itu sampai kepada materi yang ke-12. Apa materinya? Al-ma'rifatu indah failasuf. Makrifat menurut para failasuf. Nah, bagaimana caranya sampai kepada makrifat menurut para failasuf? Nah, menurut mereka, bahwa pintu makrifat itu diawali adalah dengan asy-syariah. Jadi orang masuk kepada makrifat itu tidak boleh tidak tahu syariat itu. Syariat itu apa? Hukum, teori, kepercayaan. Nah, di dalam asy-syariah itu ada 3 hukum. Karena apa? Al-Quran dan hadis dilihat dari maknanya itu melahirkan 3 hukum itu. 3 hukum itu apa saja? Ahkamus syariah, ahkamul akidah, ahkamul akhlak. Hukum-hukum syariat, hukum-hukum akidah, dan hukum akhlak. Ahkamus syariah itu ada berapa? Ada 5. Antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhijjal. Ibadah mahdoh. Nah, walaupun ada di sana ibadah ghairu mahdoh, itu ada pengembangannya itu sudah. Tapi yang paling penting itu 5. Kok orang Islam tidak mengerjakan 5 itu keterlaluan. Kalau tidak baca syahadat bukan orang Islam itu. Kalau tidak sholat ya bukan orang Islam. Dan itu menurut para pemikir hak Tuhan. Jadi antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhijjal baita in istata'ta ilaihi. Adik-adikku yang sangat saya cintai dan yang tercinta, kedua itu ahkamul akidah. Ahkamul akidah itu apa? Ada 6 ahkamul akidah. Akidah itu yang ada di dalam diri, hukum rasional ada di dalam dirinya itu. Ada 5 itu. Ada 6. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi. Ada 6. Jadi ada 6 hukum. Kok tidak beriman kepada Allah? Ya tidak berakidah dia. Padahal hidup itu kita butuh kepada Allah. Antuk minabillahi wa malaikatihi. Kok tidak beriman kepada malaikatnya Allah? Tidak menjadi orang mukmin dia. Karena apa? Karena malaikatnya Allah itu banyak ada. Dan selain banyak dan ada, mereka itu ada yang mengawali kita. Malaikatil muqarrabin. Jadi yang kedua, antum minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Kok tidak percaya kepada kitabnya Allah? Tidak menjadi orang mukmin dia. Kenapa tidak menjadi orang mukmin? Aturan dan peraturan dalam hidup itu ada di dalam kitab Allah. Wa rusulihi juga begitu. Kok tidak beriman kepada rasul-rasulnya Allah itu? Menjadi bodoh kita. Kenapa? Oh, yang menjadi kitab-kitabnya Allah itu para rasul. Ya, yang kelima, wal yaumil akhir. Kok kita tidak beriman kepada hari kiamat? Ini kita bukan orang mukmin. Karena kita mesti tahu nanti hari kiamat yaumul hisab itu. Maka tanggung jawab kita itu nanti diuji pada hari kiamat. Yang terakhir, beriman kepada qada qadar Tuhan khairihi wa syarrihi. Baik jeleknya qada qadar Tuhan itu harus diimani. Kalau tidak beriman ya tidak mukmin, tidak muslim, tidak mukmin, ya kafir.
Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, yang ketiga itu ahkamul akhlak. Nah, hukum akhlak itu hanya ada dua garis besarnya. Apa saja hukum akhlak itu? Akhlak yang baik, akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk banyak, masuk kepada syariat, masuk kepada akidah. Akhlak yang baik banyak juga, masuk kepada syariat, masuk kepada akidah. Adik-adikku yang sangat saya cintai, B itu al-aqidah pintunya. Al-aqidah itu meliputi kebutuhan dan keyakinan di dalam hati ini yang kuat. Semua itu meliputi apa? Meliputi syariah, akidah, dan akhlak. Jadi syariah itu kenapa kita harus baca syahadat? Kita karena butuh. Kita dengan baca syahadat itu yakin bahwa kita itu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah itu prosesnya percaya tidak ada Tuhan selain Allah, yakin tidak ada Tuhan selain Allah, dan merasakan tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian di dalam akidah lagi, di dalam akidah itu murni, keyakinan murni itu, keyakinan murni atas Tuhan. Kita yakin, saya yakinnya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang merupakan sumber dari kehidupan ini, yang beliau tidak butuh apa-apa kepada siapa saja, dan dia penuh dengan pujaan. Adik-adikku yang sangat saya hormati, kemudian yang ketiga, di tingkatan akidah itu ada akhlak juga di sana. Dua nilainya akhlak itu, atau tiga. Jadi kita butuh sebetulnya kepada orang-orang yang berakhlak. Karena orang yang berakhlak itu adalah orang yang telah menunjukkan keesaan Tuhan. Kita butuh juga kepada, sebetulnya karena nilainya dua, baik dan buruk, butuh juga orang berakhlak buruk itu, sehingga tahu betul bahwa baik adalah baik, buruk adalah buruk, dan itu menjadi keyakinan kita dan kebutuhan kita. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, ketiga itu adalah al-ma'rifah. Al-ma'rifah itu pintu terakhir itu, meliputi apa? Merasakan itu di dalam hati. Tadi itu di dalam akal, itu di dalam hati. Karena di dalam hati, apa yang harus kita riyadoi, mencoba merasakan ma yata'allaqu billah, dan merasakan Allah. Merasakan Allah hadir, iman sudah ini. Merasakan apa yang berhubungan dengan Allah, ciptaan Allah seluruh dunia ini. Setelah dirasakan, dinikmati. Tidak bisa orang itu mampu menikmati belum merasakan. Seperti orang sakit. Nah, kalau orang sakit itu tidak merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana prosesnya, bagaimana sembuhnya, mesti tidak bisa menikmati. Sakit itu bala kan itu. Dan mesti tidak bisa bersyukur. Sakit itu karena bala. Nah, tapi kalau kita rasakan, oh ternyata kita sakit itu, coba contoh saya aja supaya nggak ngerasani orang. Saya sakit 5 hari. Nah, ternyata setelah sampai di rumah saya itu turun 9 kilo. Nah, padahal di dalam hadis-hadis tentang sakit itu, Tuhan memerintahkan malaikat, ambil rasanya. Gak enak makan, gak enak minum, gak enak tidur, gak enak. Ambil kekuatannya. Akhirnya orang sakit gak punya kekuatan, lemah. Jadi sholatnya itu duduk. Yang ketiga itu, ambil dosanya. Setelah diambil dosanya, yang keempat, ambil pahalanya. Loh, kok orang ini sabar? Setelah Allah mau menyembuhkan, kembalikan rasanya. Dikembalikan rasanya. Lalu doyan makan.
Setelah makan itu doyan, kembalikan tenaganya dikembalikan. Terus kembalikan pahalanya. Terus dosanya buang ke lautan biar menjadi bacun. Gitu. Nah, orang sakit ini ketika dirasakan, terus ternyata sakit 5 hari turun 9 kilo. Coba bayangkan kepada sampean betapa nikmatnya turun 9 kilo itu. Coba sampean nggak sakit kepingin turun 9 kilo, harus diet. Diet itu tidak ada ajaran di dalam Islam. Ya, kalau tidak ada ajaran di dalam Islam, bahaya diet itu. Dan ini nggak cukup 5 hari. Turun 9 kilo itu nggak cukup 5 hari. Karena itulah dirasakan sakit itu. Sehingga mampu menikmatan memaya ta'alaku billahi. Yang berhubungan dengan keputusan-keputusan Allah itu kita nikmati. Yang ketiga itu menerima itu. Kalau kita sudah mampu menikmati, kan mampu menerima. Nah, ketika kita mampu menerima dengan hebat, seluruh badan ini mampu menerima dengan hebat, maka lahir ridho Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ketika Allah meridhai kita, maka disitulah kita ma'rifat, menjadi kekasih Tuhan. Adik-adikku yang sangat saya hormati, kekasih Tuhan seluruhnya itu hanya mendapatkan ridho Allah. Setelah mendapatkan ridho Allah, ma'rifat kepada Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Adik-adikku ringkas, kembalikan lagi kepada classroom, dan adik-adikku absen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.